Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia dahsyatnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Syaban. Tahukah Anda bahwa membaca sholawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki manfaat yang sangat besar di dunia dan di akhirat? Tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, namun juga menjadi sarana syafaat bagi kita di hari kiamat. Membaca sholawat dengan tulus dan penuh cinta dapat membawa kedamaian dalam hati dan keberkahan dalam hidup kita. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar bukti kecintaan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Perintah untuk membaca sholawat Nabi diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Anjuran untuk bersolawat ini terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Nabi Muhammad SAW berkata, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena hari itu adalah hari yang dihadiri oleh para malaikat, dan doa-doa kalian disampaikan kepadaku." Membaca sholawat Nabi di bulan Sya'ban yang penuh berkah bisa menambah lebih dari sekedar keutamaan dan keberkahan. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, amalan apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah istighfar? Ataukah bertasbih? Atau membaca lafaz haukallah? Amalan apa, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Sholawat kepada engkau, wahai Muhammad. Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Satu-satunya perintah Allah Ta'ala yang Allah sendiri melakukannya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar." Malaikat Mikail berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku beri mereka minuman dari telagamu, yaitu telaga Al-Kautsar." Malaikat Israfil pun berkata, "Mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang itu, yaitu orang yang bersolawat kepadamu." Malaikat Israel berkata, "Ya Rasulullah, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi." Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asran." Barang siapa membacakan sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan membacakan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Dahsyatnya sholawat salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat paling banyak kepada orang yang bersolawat. "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Artinya, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan membaca sholawat lainnya adalah di antara doa tidak akan pernah tertolak bila didahului dengan membaca sholawat. Karena doa yang tidak dibarengi dengan sholawat Nabi akan berhenti di antara langit dan bumi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Umar bin Khattab berkata,
Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi. Tiada naik barang sedikit pun darinya, sehingga engkau bersolawat kepada nabimu. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah sebagian dahsyatnya membaca solawat Nabi, terlebih di bulan Sya'ban. Semoga Allah meridhoi kita semua dan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin nilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihir ibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila. Wallahu a'lam bishawab.